ngasih saran gitu. Pokoknya jadi tempat ceritanya orang-orang gitu. Makanya pengen jadi psikolog aja gitu. Gitu, iya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Apa cita-citanya? Apa ya? Nggak ada sih saat ini, cuman itu doang paling. Terus apa yang membuat Cece menjadi batal cita-citanya menjadi pendeta? Apa yang membuat hatimu bimbang dan ragu? Apa yang membuat pilihan itu berubah? Nah, Papa kan pengen tahu tuh. Atau ya nggak apa-apa kalau pengen jadi pendeta itu kan cita-cita ya, kita nggak bisa paksakan ya saudara ya. Seperti itu. Apa kira-kira? Biar juga pemirsa juga tahu apa kira-kira. Ya, kita lama-lama mikir rasanya berat aja gitu, susah ternyata kalau mau jadi pendeta. Harus ini itu, rajin ke gereja. Akunya aja udah 2 bulan lebih nggak ke gereja. Ya kan, terus belum lagi nanti ngurus pelayanannya apa segala macem. Terus kan gerejanya kan juga di Kopo, terus bolak-balik terus capek juga lama-lama. Tuh, kalau jadi pendeta kan nggak harus di Kopo kan, punya gereja sendiri kan? Iya sih, tapi kan kayak aku males pindah gereja lagi, harus kenal lingkungan lagi yang baru kan, berarti gitu. Kayak udah nyaman di sana aja, jadi males. Enggak, itu kan jadi jemaat. Enggak, maksudmu tadi cita-citanya kan berubah nih. Nggak jadi pendeta, apa alasannya? Iya, karena itu susah, rasanya berat. Beratnya di mana? Beratnya di mananya ya? Nggak tahu, rasanya udah mikir aja kayaknya nggak bisa kalau jadi pendeta mah. Oh gitu, jadi pengusaha aja. Iya. Nah, jadi itu tadi ya psikolog ya. Ya Papa sih prinsipnya yang terbaik buat Cece. Ya buat masa depan, ya apapun pilihan Cece ya kita mendukung ya. Itu ini orang seluruh Indonesia ini mendoakan Cece. Mudah-mudahan mualaf. Gimana pendapatmu? Nggak tahu. Ini Papa kan pengikutnya 100.000. Anggap aja lah nggak usah seluruh Indonesia lah ya. Mungkin terlalu lebay ya, saya kira. Kalau dibagi dengan teman-teman yang lain, ada yang 400.000, ada yang ya anggap aja lah sekitar 1,5 juta lah ya, sampai 2 juta orang ini mendoakan kamu untuk menjadi mualaf, termasuk Papa nih tiap hari. Kira-kira gimana, Nak? Nggak tahu lah, bingung. Bingung ya, alhamdulillah. Ya kita tidak mensyukuri kebingungannya, tidak ya, tetapi setidaknya anak saya yakin udah berpikir lah ya, bahwa iman, kalau Islam itu kan hidayah ya, bahwa anugerah hidup yang kekal itu adalah pemberian daripada Allah, sesuai dengan Alkitab. Hidup kekal adalah anugerah Allah, hidup kekal tidak didapat karena usaha atau upah. Jadi Cece pun berusaha nggak bakal bisa untuk memperoleh hidayah itu, untuk memperoleh kasih karunia itu, karena diberikan oleh Allah. Sama ya, bahwa Islam itu ya rahmatan lil alamin, ya istilahnya taufik dan hidayah ya. Kalau sudah nanti dikasih hidayah, ya saya yakin siapapun ya, bukan anak saya saja, pasti akan berani mengeksekusinya. Bahkan kemarin temennya Papa itu yang Valen itu dari Kristen ke Yahudi, sekarang ke Muslim. Ya itu memang semua pilihan. Saya pun tidak bisa memaksa Cece ya untuk menjadi seorang Muslim, karena Islam itu tidak ada paksaan begitu. Kamu sejauh mana sih ngerti tentang Islam? Gini, dulu kan Cece kan malu banget nih kalau dijemput Papa gitu kan. 3 tahun kita berpisah ya kan, sebagai anak dan orang. Papa tuh pengen loh, Nak. Ya, saya sedih ya, karena saya nggak bisa jemput anak saya sekolah dan lain sebagainya. Tapi saya juga menyadari bahwa ya anak saya malu ya kan, dulu kan karena tahu
papanya seorang pendeta ya, pelayan jemaat, terus jadi seorang muslim, pakai songkok lagi ya, pakai sarung lagi. Itu kan dari satu identitas yang kesehariannya tidak seperti itu, langsung seperti itu, saklek itu, papa menyadari itu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita dukung anaknya Agustan untuk tetap mempunyai satu prinsip di dalam mempertahankan imannya ya. Karena gini, keselamatan itu kan dianugerahkan oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Agustan juga bahwa hidup kekal itu anugerah daripada Tuhan. Bahkan dia masih percaya Alkitab ya, dia mengatakan kan itu seperti Alkitab mengatakan bahwa hidup kekal itu anugerah Allah, anugerah Tuhan. Jadi kita berharap bahwa anaknya Agustan ini dapat terus mempertahankan imannya dan melayani Tuhan ya. Agama atau melalui agama kita belajar mengenal siapa itu Allah yang kita imani. Sebagian orang menganggap agama tidak terlalu penting. Seringkali kita mendengar bahwa beberapa orang dengan mudah pindah agama hanya untuk alasan-alasan yang kadang tidak masuk akal. Padahal belum mengenal betul siapa itu Yesus. Mereka menganggap semua agama sama. Padahal belum tentu. Dalam pengajarannya kepada Nikodemus, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Dengan kerahimannya Allah Bapa menunjukkan betapa besar ia mengasihi manusia yang telah meninggalkannya. Meski ia telah dikhianati manusia, namun dengan segala cara ditempuh untuk meraih kembali mereka yang telah hilang itu. Sejak kejatuhan manusia pertama dari dosa, Allah tidak henti-hentinya mengutus para utusannya menyampaikan kabar sukacita kepada manusia. Tujuan satu, manusia kembali kepadanya. Namun sayang, para utusannya tidak dipercaya, bahkan dianiaya serta dibunuhnya. Terakhir ia rela mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepadanya telah mendapatkan jaminan beroleh kasih karunia hidup kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tuhan Yesus datang sebagai terang dunia untuk menebus dosa manusia, memulihkan jembatan yang terputus antara Allah dengan manusia. Namun masih banyak orang yang menyukai kejahatan dan memilih hidup yang kekal di dalam kegelapan. Orang yang berbuat jahat tidak suka terang karena malu. Meski telah naik ke surga, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendirian. Roh Kudus tetap melanjutkan karyanya. Setelah Roh Kudus turun, para murid mendapatkan kembali kekuatannya untuk mewartakan kebangkitannya. Sejak itu, hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Saat dipenjarakan oleh pemimpin agama Yahudi, mereka malam-malam dikeluarkan dari penjara oleh malaikat Tuhan. Mereka diminta melanjutkan pewartaannya di Bait Allah. Hal ini tentu membuat terkejut para pemimpin yang memenjarakan mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Sehebat apapun kekuatan manusia, namun jika Tuhan telah menghendaki, maka terjadilah. Jadi, kenalilah Tuhan Yesus Kristus, jangan meninggalkannya. Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi anak Agustan ini kita dukung dalam doa untuk tetap memiliki pendirian dan tidak bimbang terhadap imannya. Jangan meninggalkan Tuhan, karena Tuhan telah memilih Anda untuk menjadi percaya kepadanya. Apapun yang menjadi cita-citamu, ketika engkau dapat mencapainya, itulah ladang pelayananmu. Melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Melayani Tuhan itu di tempat pekerjaan kita dan dimanapun kita berada. Artinya bahwa kita bisa melayani Tuhan kapan saja dan dimana saja. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang dulu sangat menggebu-gebu melayani Tuhan, rajin berdoa, dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi tiba-tiba
berubah haluan meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak hal yang menyebabkan mereka berubah dan berpaling dari Tuhan Yesus. Dan yang paling terjadi, yang paling banyak adalah ketika mereka tersangkut masalah perasaan, cinta, atau juga masalah ekonomi. Pada dasarnya memang cinta itu tidak pernah salah, ekonomi juga tidak pernah salah, tapi yang salah adalah para pemain ya, pemain cinta itu sendiri. Gara-gara cinta sama seorang pria atau seorang gadis menikah dengan berbeda agama, itu juga bisa menyebabkan seseorang meninggalkan agamanya atau meninggalkan Tuhan. Jadi bisa saja itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi kita yang sudah mengenal kebenaran, berjaga-jagalah dan dengarlah nasihat ya, karena tidak ada sesuatu hal yang lebih penting dibandingkan dengan keselamatan jiwa kita. Jangan menukar keselamatan kekal kita masuk dalam kehidupan yang kekal dalam kerajaannya, menukarnya dengan perasaan cinta, menukarnya dengan iming-iming dapat ini dan dapat itu. Tapi marilah pertahankan hidup kekal Anda, karena itu adalah anugerah, tidak semua orang dapat, artinya sesuatu hal yang sangat berharga sekali. Karenanya mari pertahankan itu, apapun harga yang harus dibayar, berjuanglah ya. Kita doakan juga Agustan ini supaya Tuhan bisa memulihkan keadaannya, menyembuhkan sakitnya saat ini. Meskipun menghina Alkitab, menghina orang Kristen, tapi kita mengampuni, kita doakan dia supaya Tuhan memulihkan kehidupannya. Amin ya.